Cara berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Allah yang baik. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Suhadi dalam acara Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Hari ini kita akan membahas topik mengenai tidak ada penghukuman lagi bagi anak-anak yang hidup di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai topik ini. Kita ambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, dari firman Tuhan ini ada 4 poin yang saya bisa ambil. Yang pertama adalah bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Artinya kita sudah ditebus. Itu alasan bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Kenapa? Karena semua hukuman atas dosa, kesalahan, pemberontakan kita, dan segala kejahatan kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Dan sudah diselesaikan. Itu sebabnya tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Kita coba lihat Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dan dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara, ini jelas sekali firman Tuhan ini, kebenaran ini harus kita tangkap, kebenaran ini. Ya, bahwa segala tadi dikatakan penyakit, pemberontakan, kesengsaraan, kejahatan, semua yang tidak baik yang ada dalam diri kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Dan kita tahu 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Nah, artinya saudara, penghukuman itu sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan, dilaksanakan. Ya, karena bagaimana juga hukuman itu harus ada. Bagi orang berdosa harus ada hukuman. Tetapi persoalannya adalah hukuman itu sudah dilaksanakan. Tidak kepada kita, tetapi kepada Yesus, yang adalah Tuhan yang turun ke dunia menggantikan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Karena kasihnya yang luar biasa, dia rela datang sendiri untuk dikorbankan. Itu alasan kenapa tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Nah, kemudian yang kedua adalah dikatakan ya di 2 Korintus 5 ayat 21, dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Terjadi pertukaran bahwa semua yang ada pada manusia diberikan kepada Yesus, dan status Yesus diberikan kepada manusia. Ya, dia yang kudus, Yesus yang kudus, dibuatnya berdosa. Kekudusan ini diberikan kepada kita, sehingga itu sebabnya tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Tetapi dengan syarat, saudara, bagi anak-anak Tuhan yang hidup dalam Kristus Yesus, ya. Nah, kemudian hal ketiga yang perlu kita lihat adalah bahwa pekerjaan penghukuman ini sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam,
Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dan lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu alasan yang pertama. Tidak ada penghukuman lagi. Karena segala penghukuman atas dosa-dosa manusia sudah diselesaikan di kayu salib oleh Yesus. Alasan kedua adalah bahwa saudara dan saya sekarang ini hidup dalam masa kasih karunia Tuhan. Tidak lagi di bawah masa hukum Taurat, di mana ada peraturan-peraturan bahwa siapa yang berbuat dosa akan dihukum. Ada penghukuman bagi orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan hukum Taurat. Nah, saudara, itu sudah digenapi, sudah diselesaikan di kayu salib oleh Yesus. Dan sekarang kita ada hidup di masa kasih karunia. Coba kita melihat apa yang dikatakan di Roma 7 ayat 4. Demikian bunyinya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, milik Yesus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, sekarang ini kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa. Tidak lagi terikat dengan hukum dosa. Bahwa kesalahan, kelemahan, kekurangan kita di masa lalu sudah dilepaskan, sudah dikuduskan pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara dan saya sudah dimerdekakan dari hukum dosa, maka yang terjadi adalah di dalam diri kita tidak ada keinginan lagi untuk berbuat dosa. Karena kita sekarang ini tidak melakukan dosa bukan karena takut dihukum, tetapi kita tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena kita tahu ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saya, maka yang ada dalam hati saya adalah nggak mungkin saya mengecewakan dia. Ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, saudara. Bahwa sekarang ini kita tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada, bukan karena takut dihukum, tetapi kita tidak melakukan itu semua karena di dalam kita ada Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memberikan kekuatan buat kita untuk mengatakan tidak kepada dosa, sehingga kita tidak lagi berbuat dosa. Sebagai contoh, saudara, saya mau katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang harus terjadi, misalnya katakanlah di perempatan jalan lampu merah, kita tidak melanggar lampu merah, kita berhenti pada waktu lampu merah, bukan karena kita melihat kiri kanan ada polisi, kemudian kita berhenti, kita mematuhi peraturan karena ada polisi, kita takut ketangkep. Bukan, saudara, bukan itu yang harus terjadi. Ada polisi, tidak ada polisi, kita berhenti di lampu merah. Kenapa? Karena kita mau patuh, kita mau tertib, kita tidak mau melanggar. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran. Itu, saudara, itu yang harus terjadi. Bahwa kita menyadari kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari itu, dari dosa itu. Nah, kemudian hal yang ketiga adalah, saudara, kenapa tidak ada penghukuman lagi bagi kita anak-anak yang hidup dalam Kristus Yesus? Yaitu bahwa sekarang status kita adalah anak. Saudara, sebagai contoh dalam satu keluarga, kita sebagai anak, atau katakanlah anak kita berbuat salah, bisa saja anak kita berbuat salah, kemudian setelah dia bersalah, dia datang kepada kita dan dia katakan, "Pak, maaf Pak, tadi aku mecahin piring, sorry Pak." Saya rasa kita akan katakan, ya sudah selesai, betul nggak? Kenapa? Karena status dia, dan kita tidak mungkin akan menghukum dia karena dia memecahkan piring, kemudian kita pecat dia sebagai anak. Saya rasa kita tidak akan lakukan hal itu, betul nggak, saudara? Kasih kita begitu besar dibandingkan dengan sebuah piring,
Nah, saya yakin hal ini juga terjadi, bahwa Tuhan turun ke bumi menjadi manusia untuk berkorban bagi saudara dan saya. Kita yang dulu lebih bejat, dulu kita yang hidupnya lebih bejat, lebih rusak, diselamatkan. Apalagi sekarang kita yang dalam Tuhan. Kalau kita berbuat kesalahan-kesalahan, saya yakin pengampunan itu sudah diberikan, sehingga tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Amin. Sehingga kita tahu status kita. Kita mengerti. Nah, kalau sekarang ini kita tahu, kita mengerti status kita begitu, maka yang harus kita lakukan apa? Kalau kita sedikit berbuat salah, maka yang harus kita lakukan apa? Kita datang kepada Bapa dan katakan, Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau mengasihi saya, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun, dan saya percaya Engkau memaafkan apa yang saya perbuat tadi. Dan kalau perlu kita mengaku, datang kepada Dia, Bapak, aku lemah, aku baru saja berbuat salah, dan aku tidak sanggup Tuhan untuk menahannya. Oleh sebab itu aku datang kepadamu, dan aku minta tolong kepadamu Bapa. Berikan kekuatan itu kepada saya. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada dalam kita akan menolong kita. Amin. Karena tugas Roh Kudus adalah sebagai penolong. Dia akan menolong kita, membantu kita, menguatkan kita, sehingga kita bisa lepas. Dan dia akan mengingat kita pada waktu kita akan berbuat dosa. Dia akan mengingatkan kita sehingga kita tidak lagi berbuat salah. Kita jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Amin. Bukan saja Dia tidak menghukum kita, tetapi Dia katakan, aku tidak mengingat-ingat lagi semua latar belakang dosa kesalahan kita. Sudah diputihkan, sudah dibersihkan. Seperti yang sebelum dikatakan, bahwa pada waktu kita jadi anak-anak Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Suatu yang baru dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, Tuhan katakan tidak diingat-ingat lagi. Nah, saudara, kalau saudara sekarang ini, kalau Tuhan sudah katakan tidak mengingat-ingat lagi segala kesalahan dosa kita, maka bagian kita adalah tidak mengingat-ingatnya lagi. Ya, ini yang harus terjadi. Karena saya melihat masih banyak sekali anak-anak Tuhan yang menghukum dirinya. Yang merasa dulu gagal, sekarang pasti gagal. Yang dulunya miskin, tetap akan miskin. Yang dulunya hancur, maka akan tetap hancur. Kenapa? Karena dia tetap menghukum dirinya, bahwa itu yang terjadi di masa lalu, dan dia tetap menganggap itu yang akan terjadi di yang akan datang. Padahal saudara, firman Tuhan mengatakan tidak ada penghukuman lagi. Nah, ini yang kita perlu belajar. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang menghukum dirinya sendiri. Padahal dengan jelas Tuhan katakan kita sudah dibebaskan. Amin. Status kita sudah dirubahkan. Kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi orang budak, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Saya mau ajak semua yang hari ini mendengar firman Tuhan, bahwa saudara jangan menghukum diri kita. Kalau Tuhan saja tidak menghukum diri kita, kenapa kita harus menghukum diri kita sendiri? Jadi mari saudara, jangan menghukum dirimu. Kalau Tuhan tidak menghukum engkau, jangan menghukum dirimu. Mari bangkit. Karena Tuhan mau anak-anaknya hidup dalam keadaan sangat baik. Amin. Nah, saudara, poin yang keempat adalah kita harus punya paradigma yang benar juga terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang suka menghukum orang, tidak. Ya, dan ini masih sering sekali terjadi, ya. Sebagai contoh saya katakan, seringkali seseorang baru jatuh dalam kesalahan, berbuat salah, tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba dia kehilangan sesuatu, atau tiba-tiba mengalami masalah lah.
Kira-kira apa yang muncul dalam pikiran saudara? Biasanya apa yang muncul? Kalau saya lemparkan ini kepada banyak orang, maka yang mereka akan katakan, ini penghukuman dari Tuhan. Karena saya sudah berdosa, karena saya sudah bersalah, saya ngalami ini hilang, ini rusak, ini sakit, maka mereka menganggap ini penghukuman dari Tuhan. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Allah tidak mencobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini harus kita sadari. Kenapa? Karena kalau kita punya paradigma yang salah tentang Tuhan kita, bahwa dia Allah yang menghukum, maka yang terjadi adalah pada waktu kita salah, pada waktu kita jatuh, maka kita tidak akan pernah berani untuk datang kepada dia. Kenapa? Karena kita takut dihukum. Betul? Karena kita punya paradigma Allah kita itu menghukum. Tetapi saudara, kalau tadi dengan jelas di Roma 8 ayat 1 dikatakan tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang hidup dalam Kristus Yesus, maka artinya Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Bahkan tadi dengan jelas ya di Ibrani 8:12 dikatakan dia tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita. Semua yang tidak baik itu bukan dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, justru Tuhanlah yang menolong kita. Nah, saudara, kalau kita punya paradigma ini, kita meyakini kebenaran firman ini, bahwa tidak ada penghukuman lagi, maka yang terjadi sekali lagi, saudara, pada waktu kita jatuh, maka kita berani datang kepada dia. Karena kita tahu, dia Allah yang Maha Pengasih dan bukan penghukum. Nah, saudara, paradigma ini kita harus rubah. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan dia baik, bahwa dia tidak menghukum, terima itu. Jangan menghukum dirimu. Kalau dia adalah Allah yang baik, maka jadikan dia Allah yang baik. Kenapa? Sekali lagi, dia mau turun ke bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya, maka dia ada di pihak saudara dan saya. Dia pasti turun tangan. Bahkan firman-Nya katakan banyak kalau saudara baca firman Tuhan. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita 24 jam 7 hari, saudara. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dia selalu menyertai kita dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam situasi apapun juga. Pada waktu kita katakan, Tuhan, tolong, maka pertolongannya datang. Tuhan, aku perlu Engkau. Dia menyertaimu. Dan saudara akan melihat betapa baiknya Allah yang kita sembah itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa baiknya? Ya. Saudara sekarang sadar, yakin, ya, Tuhan kita tidak menghukum, tidak. Ya, kecuali kita pergi meninggalkan Dia. Kecuali kita pergi tinggalkan Dia. Kasih karunia itu tidak berlaku buat kita lagi. Tetapi selama kita ada di dalam Tuhan, selama kita masih berjalan di dalam Dia, kasih karunia itu tetap menjadi bagian saudara dan saya. Dan saudara akan melihat kasih-Nya terus mengalir dan mengalir. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang pemberi. Nah, saudara, saya mau ngajak kita berdoa bersama-sama. Dan saya mau sampaikan kepada saudara semua, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun penyakitmu yang sedang kau hadapi, percayalah itu bukan dari Tuhan. Bukan penghukuman yang sedang kau alami karena dosa-dosamu. Tidak, engkau sudah diampuni. Amin. Tuhan sangat mengasihimu. Dan hari ini, sekarang ini juga Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepadamu. Asal engkau percaya. Mau? Baik. Saya mau berdoa buat kita semua. Mari angkat tangan kanan dan taruh tangan kirimu di hatimu atau di tempat yang sakit dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang ke hadirat-Mu. Saya berterima kasih buat kasih karunia-Mu yang luar biasa, buat kebaikan-Mu yang luar biasa, bahwa Engkau sudah
mengampuni dosa-dosaku. Baik sengaja atau tidak sengaja yang kuperbuat, Engkau sudah ampuni. Bahkan Kau katakan, Engkau tidak mengingat-ingatnya lagi. Dan adalah kehendak-Mu kami dijadikan sebagai anak dan datang kepadamu dan menerima segala sesuatu yang baik yang telah Kau sediakan itu bagi kami. Terima kasih, saya percaya karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya. Dan saya percaya Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam diriku akan menolong saya, sehingga saya dimampukan untuk menyelesaikan semua persoalan saya, menyelesaikan semua masalah saya. Bahkan di dalam nama Yesus, sekarang juga penyakit saya hilang. Saya perintahkan di dalam nama Yesus, apapun penyebabnya dari penyakit itu, saya katakan Engkau tidak berhak atas hidup saya, dan Engkau harus pergi tinggalkan saya, karena semua penyakit sudah diselesaikan di kayu salib. Dan bagianku adalah kesembuhan. Kesembuhan jiwaku, rohku, dan jasmaniku. Dalam nama Yesus, mari kita yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Saudara, saya percaya Roh Allah sedang bekerja pada dirimu sekarang ini. Saya terlalu yakin Dia mengasihi engkau. Karena saudara tidak kebetulan mendengar firman ini. Karena firman ini memang buat saudara. Dan saudara sedang dijamah, sedang diubahkan, sedang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia mau saudara melihat Dia sebagai satu sosok Allah yang baik, Allah yang luar biasa mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, jika masih ada pertanyaan atau saudara ingin doa, mari saudara dapat menghubungi saya melalui SMS di bawah ini atau melalui email, dan saya akan berusaha untuk menjawab. Terima kasih sudah mengikuti acara ini, program ini. Bersama saya Jimmy Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Sampai ketemu pada episode berikutnya pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. And everything revolves around you, Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yeah, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yeah, it's all